Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Erben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik. Apakah Tuhan sudah menentukan orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka sebelum dia dilahirkan? Ini tentu satu topik yang sangat menarik dan ini sering menjadi bahan perdebatan di kalangan para teolog, bahkan juga di tengah-tengah orang Kristen. Saya melihat bahwa hal ini sesuatu hal yang sangat penting untuk saya bahas, maka pada sesi ini saya fokuskan membahas bagaimana sebenarnya, apakah Tuhan sudah menentukan orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka sebelum ia dilahirkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan yang menentukan orang masuk surga dan masuk neraka? Tentu pertanyaan ini berbeda dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau pertanyaan pertama, apakah Tuhan sudah menentukan orang yang masuk surga dan siapa orang yang masuk neraka sebelum dia dilahirkan? Pertanyaan ini tentu harus saya jawab pada sesi ini. Tetapi sekarang, apakah Tuhan yang menentukan orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka? Saya mau katakan, jawabannya pasti Tuhan yang menentukan. Karena Tuhan yang memiliki hukum siapa yang layak masuk surga, siapa yang tidak layak masuk surga. Tuhan saja. Jika bukan Tuhan, maka ada Tuhan yang lain. Dan ini tentu tidak mungkin terjadi. Jadi yang menentukan orang masuk surga dan orang yang masuk neraka, tentu Tuhan. Tetapi pertanyaan berikut, kapan dan bagaimana orang ditentukan untuk masuk surga? Kapan dan bagaimana orang ditentukan untuk masuk ke dalam neraka? Ini yang harus dijawab. Apakah orang ditentukan masuk surga, masuk neraka sebelum lahir ke dunia ini? Artinya sebelum dia ada, Tuhan sudah terancang. Yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka, yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Apakah seperti itu? Maka pertanyaannya, kapan dan bagaimana orang ditentukan untuk masuk surga dan masuk neraka? Ada orang mengatakan sebelum dia lahir sudah ditentukan masuk neraka. Sebelum dia lahir sudah ditentukan masuk surga. Apakah benar demikian ajaran Alkitab? Bapak Ibu saksikan video ini sampai selesai supaya nanti Bapak Ibu mendapatkan apa yang saya paparkan sehingga kita boleh diskusi bersama, belajar bersama untuk bertumbuh, mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kapan dan bagaimana orang ditentukan untuk masuk surga? Kapan dan bagaimana orang ditentukan untuk masuk neraka? Apakah saat dia beriman kepada janji penebusan, maka dia ditentukan masuk surga? Atau apakah saat dia tidak percaya kepada janji penebusan yang digenapi oleh Yesus, dia masuk neraka? Ini dua hal yang harus kita renungkan yang akan saya paparkan pada sesi kali ini melalui Erben Channel ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, jika Tuhan telah menentukan siapa orang yang masuk surga dan siapa orang yang masuk neraka sebelum dia lahir di dunia ini, saya ulangi sekali lagi, jika Tuhan telah menentukan si A, si B, si C masuk surga, si D, si E, si F, dan seterusnya masuk neraka, sebelum lahir sudah ditentukan, dia demikian, maka saya mau katakan, Tuhan itu menjadikan manusia hanya boneka atau robot mainan yang bekerja atas program Tuhan. Sebab apapun yang dilakukan manusia, semua adalah program atau ketentuan Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu, ya Tuhan yang sudah menentukan, Tuhan yang sudah merancang untuk dia melakukan itu. Jika Tuhan yang menentukan siapa masuk surga dan masuk neraka. Baru saya mau katakan kalau jika Tuhan menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka sebelum dia lahir di dunia, maka tidak ada hal apapun yang dapat dikatakan buruk. Tidak ada hal apapun yang dapat dikatakan dosa atau apapun yang sejenisnya. Sebab semua itu terjadi atau dilakukan manusia
Karena itu sudah menjadi program dari Tuhan atas orang itu. Itu sudah menjadi ketentuan Tuhan atas orang itu. Apakah demikian? Jika Tuhan telah menentukan siapa orang yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka sebelum dia lahir di dunia ini, maka saya mau katakan bahwa Tuhan merancang kejahatan. Tuhan merancang keburukan. Bahkan Tuhan itu merancang dosa dan segala bentuk kegelapan. Karena dia yang menentukan. Segala yang terjadi di tengah alam ini adalah program Tuhan. Jika manusia melakukan kejahatan di mata manusia, maka yang salah adalah Tuhan. Maka orang yang berbuat kesalahan di mata manusia itu tidak layak dihukum. Karena itu program Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Apakah benar demikian? Jika Tuhan telah menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka sebelum dia dilahirkan, maka penginjilan dan pelayanan adalah formalitas semata. Sebab keselamatan bagi orang yang tidak percaya bukan karena ada pemberitaan Injil. Toh tanpa pemberitaan Injil atau dengan pemberitaan Injil, semua sudah punya ketentuan sejak sebelum dilahirkan. Jadi pemberitaan Injil itu bukan lagi berita keselamatan, tapi pemberitaan Injil itu adalah berita, hanya berita. Sebab tanpa itu pun sudah ditentukan siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Apakah demikian? Jika Tuhan telah menentukan siapa orang yang masuk surga dan siapa orang yang masuk neraka sebelum dia lahir di dunia ini, maka saya katakan, bahkan kematian Yesus dapat juga disebut hanya sebuah sandiwara atau drama semata. Karena tanpa Yesus mati pun, manusia telah ditentukan siapa yang binasa dan siapa yang selamat. Jadi tanpa berjumpa Yesus pun, mereka sudah tentu selamat, karena sudah ditentukan selamat. Apakah demikian? Apakah demikian ajaran Alkitab? Inilah menjadi pertanyaan-pertanyaan, dan ini menjadi perenungan kita di dalam kita berbakti sebagai orang Kristen dalam mengenal, mempelajari Alkitab. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan keselamatan dibicarakan dalam Alkitab? Ini perlu untuk kita ketahui. Kapan keselamatan dibicarakan dalam Alkitab? Saya mau katakan bahwa keselamatan dibicarakan dalam Alkitab sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tepatnya itu di dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana saat manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan seorang keturunan wanita yang akan melepaskan manusia dari dosa dan kuasa iblis, di mana perjanjian keselamatan ini dimateraikan dengan tanda darah. Kejadian 3 ayat 21. Jadi keselamatan dibicarakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelumnya itu Tuhan tidak pernah berbicara tentang keselamatan. Mengapa? Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia sempurna berada di Taman Eden yang sempurna. Maka belum ada Tuhan memprogramkan program keselamatan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, barulah Tuhan mengerjakan sebuah program keselamatan bagi penebusan, penyelamatan, dan kemenangan manusia dari iblis. Dan saya mau katakan bahwa perjanjian keselamatan inilah yang menjadi pusat pengharapan dan iman seluruh umat perjanjian lama mulai dari zaman Adam. Kejadian 3:21. Zaman Nuh, Kejadian 8 ayat 20-21. Zaman Abraham, Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Zaman Musa dan Israel, Kejadian 12 ayat 43-51. Sampai akhirnya Yesus datang menggenapi janji penebusan dan keselamatan tersebut. Jadi janji keselamatan dalam Kejadian 3 ayat 15 ini menjadi pusat pengharapan, menjadi pusat dari iman seluruh umat perjanjian lama, dan inilah yang kelak akan digenapi dengan kedatangan Mesias. Umat perjanjian lama selamat oleh karena beriman kepada Allah dengan pengharapan kepada anak manusia, Mesias sang penyelamat yang akan datang sebagai penebus dan penyelamat.
sama seperti Habel diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena beriman kepada Allah dengan memperingatinya melalui perayaan kurban. Kejadian 4 ayat 4 dan ayat 10. Dan Kejadian 3 ayat 21 dan Ibrani pasal 11 ayat 4. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi keselamatan dibicarakan karena manusia sudah berdosa. Dan keselamatan itu janji Tuhan akan datangnya seorang penyelamat, seorang Mesias, itulah Yesus Kristus kelak yang sudah menggenapinya. Bahkan dikatakan mereka yang beriman demikian telah diselamatkan, telah dibangkitkan Tuhan pada saat Yesus menggenapi janji penebusan dan pengharapan tersebut di kayu salib. Itulah sebabnya dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53 dikatakan bahwa mereka yang menanti-nantikan Sang Penebus telah diselamatkan mulai dari zaman Habel, mulai zaman Kain, mulai zaman Adam sampai dengan zaman Nabi Yohanes Pembaptis. Jadi semua orang yang menantikan kedatangan Sang Mesias, Sang Penyelamat yang dijanjikan Tuhan dalam Kejadian 3:15 sudah diselamatkan, diangkat ke surga, dibangkitkan ketika Yesus sudah selesai menggenapinya di kayu salib. Kejadian Matius pasal 27 ayat 50 sampai dengan 53. Saya mau katakan di dalam Perjanjian Lama kita melihat tentang keselamatan dan penghukuman. Mari kita melihat keselamatan dan penghukuman dalam konteks Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menentukan seorang selamat berdasarkan kepada keputusan Tuhan, di mana Tuhan melihat, Tuhan menilai iman dan perilaku hidup manusia. Demikian juga dalam memberikan hukuman. Semua terjadi karena Tuhan melihat dan menilai kehidupan manusia itu telah layak dan pantas dihukum, telah layak dan pantas untuk diselamatkan. Maka dari sini saya tidak menemukan bahwa orang sudah ditentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Karena saya melihat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan menentukan seorang selamat, seorang masuk surga, seorang dihukum dibinasakan, berdasarkan kepada keputusan Tuhan di dalam melihat dan menilai iman dan perilaku hidup manusia. Hal ini terlihat jelas di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Tuhan menentukan keselamatan dan kebinasaan pada zaman Nuh, atas penilaian Tuhan melihat kehidupan iman manusia pada saat itu. Demikian juga dengan zaman Menara Babel, di mana Tuhan menghukum manusia karena Tuhan melihat bagaimana keberimanan manusia pada waktu itu. Demikian juga zaman Lot, Tuhan mendatangkan api dari langit untuk menghukum Sodom dan Gomora, untuk menunggang-balikan Sodom dan Gomora, karena Tuhan melihat. Saya tidak menemukan bahwa Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah menentukan bahwa Lot demikian, bahwa Menara Babel demikian, bahwa zaman Nuh demikian. Tetapi Tuhan melihat dan menilai. Bahkan di zaman Firaun pun demikian. Tuhan menghukum bangsa Mesir karena Tuhan melihat, Tuhan menilai kehidupan manusia yang dihukumnya. Jadi Tuhan bukan merencanakan, Tuhan bukan merancangkan hukuman itu jauh sebelum. Tuhan tidak menentukan bahwa mereka untuk dibinasakan jauh sebelum. Tuhan tidak pernah memprogramkan mereka untuk melakukan dosa kejahatan. Tetapi Tuhan menilai, melihat berdasarkan keadilan dan kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan Tuhan juga mempersiapkan Israel 400 tahun di Mesir untuk menantikan kegenapan dosa dan kejahatan bangsa-bangsa Kanaan yang akan dihukum Tuhan memakai umat Israel. Demikian juga Tuhan membuang Israel ke Babel. Tuhan tidak merancang, Tuhan tidak memprogram Israel untuk dihukum ke Babel. Tetapi mereka dihukum Tuhan karena Tuhan telah melihat dan menilai dosa dan kejahatan mereka, di mana mereka hidup tidak setia, mereka berzina rohani kepada Tuhan dengan menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, menyembah yang bukan sembahan yang harusnya. Oleh karena itu maka saya katakan Tuhan menentukan penghukuman kepada umat tertentu pada zaman tertentu atas penilaian Tuhan terhadap iman dan perilaku mereka. Tuhan menyatakan penghukuman juga sekaligus menyatakan
menyelamatkan orang benar supaya bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Dari sini kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan tidak menentukan orang yang binasa, orang yang selamat sebelum dia ada di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan melihat dan menilai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat juga di dalam Alkitab bahwa Allah tidak pernah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang binasa sebelum ia lahir. Saya tidak menemukan ayat yang demikian di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu menemukan ayat, maka bisa kita bahas. Nanti Bapak Ibu bisa kalau bicara dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bahas atau saya buatkan video sebagai jawaban untuk kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang binasa sebelum ia lahir ke dunia ini. Atau bahkan dikatakan ada orang sebelum dunia dijadikan, sudah ditentukan si A, si B, selamat, dan lain sebagainya. Yang Allah tetapkan adalah jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan atau penebusan inilah yang tidak pernah berubah. Jadi saya memahami bahwa yang ditetapkan oleh Tuhan adalah jalan keselamatannya yang tidak akan pernah berubah. Dan jalan keselamatan itu pasti. Tetapi siapa orang yang diselamatkan tidak ditentukan sebelum lahir. Itu yang perlu untuk kita pahami. Kejadian pasal 3 ayat 15 dan 21, inilah ketetapan Tuhan. Jadi yang ditetapkan Tuhan itu adalah jalan keselamatan, jalan kelepasan, jalan kemenangan, jalan kemerdekaan, jalan kita mengalami kemenangan atas iblis dan dosa. Itulah yang ditetapkan, direncanakan oleh Tuhan sejak zaman Adam. Maka dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di sini yang ditentukan oleh Tuhan adalah bahwa keturunan wanita akan mengalahkan iblis. Keturunan wanita akan melepaskan manusia dari ikatan belenggu dosa. Bukan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam Kejadian 3:15 ini, orang A, B, C selamat, D, E, F, G sampai seterusnya binasa. Tidak begitu. Tetapi jalan keselamatan atau cara manusia selamat, itulah yang ditetapkan. Jadi jalan keselamatannya. Oleh karena itu maka saya katakan yang ditetapkan Tuhan adalah jalan penebusan. Yang ditetapkan Tuhan adalah jalan keselamatan. Yang ditetapkan Tuhan adalah jaminan kemenangan atas iblis, jaminan kemenangan atas dosa, jaminan kemerdekaan dari kematian kekal. Bukan menentukan siapa manusia yang selamat dan siapa yang binasa masuk neraka sebelum dia lahir. Saya mau katakan sebelum saya lahir, keselamatan sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak zaman Adam. Tetapi apakah saya ditetapkan si A, si B untuk selamat? Saya tidak menemukan data itu di dalam Alkitab. Jadi jalan keselamatan itu hanya satu. Dan inilah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan ini tidak akan berubah. Dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Jalan keselamatan hanya satu. Program keselamatan hanya satu. Ini sudah ketetapan Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada yang bisa membatalkan ini. Semua orang percaya kepada jalan keselamatan, kepada program penyelamatan Tuhan, maka ialah yang memiliki hidup kekal dan ialah orang yang dipelihara oleh Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan Allah tidak pernah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang binasa sebelum ia lahir. Saya belum pernah menemukan bahwa Allah tidak pernah. Saya belum pernah menemukan ayat bahwa Allah sudah menetapkan orang yang binasa sebelum lahir dan orang yang masuk surga sebelum lahir. Saya belum menemukan ayat. Yang saya temukan ayat di dalam Alkitab adalah bahwa Allah tidak menghendaki manusia ada yang binasa. Manusia binasa karena pilihannya sendiri untuk binasa. Dan Tuhan menentukan orang binasa atas keputusan orang itu
di mana orang itu menolak keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ketika orang itu menolak keselamatan yang diprogramkan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, maka saat itulah dia diputuskan untuk binasa. Tetapi bukan sebelum dia lahir ditentukan binasa. Bahkan Allah, saya katakan, tidak menghendaki manusia ada yang binasa. Di sini saya menemukan beberapa ayat yang mengatakan demikian. Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Jadi jelas Allah menghendaki pertobatan orang fasik, bukan kematian orang fasik. Kalau Tuhan sudah merencanakan orang ini masuk neraka, ayat ini bertentangan dengan hal itu. Saya menemukan lagi ayat di dalam Yeskiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini dikatakan, demi aku yang hidup, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saya menemukan di dalam Alkitab bahwa Tuhan menghendaki keselamatan, pertobatan, bukan kematian dan bukan kebinasaan bagi manusia. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai dengan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tidak ada yang ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi justru Tuhan memberikan jalan keselamatan di dalam Yesus, supaya di dalam Yesus itulah ketetapan keselamatan kita miliki. Di dalam Yesus itulah ketetapan hidup kekal kita raih, kita dapatkan, kita rasakan, kita nikmati secara pasti. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan menghendaki semua selamat. Kalau Tuhan sudah menentukan si A masuk neraka, si B masuk surga, dan seterusnya, maka ayat ini tentu tidak berguna. Ayat ini tentu bertentangan. Saya tidak menemukan ayat Alkitab yang menentukan bahwa si A, si B sudah ditentukan masuk neraka dan masuk surga. Karena di sini jelas dikatakan, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah kehendak Allah. Makanya Allah mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus. Itulah kehendak Allah. Makanya Yesus menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan. Mari kita melihat lagi 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang, siapapun, Tuhan menghendaki pertobatan mereka, bukan kebinasaan mereka. Kalau Tuhan sudah menentukan orang binasa dan selamat, ayat ini bagaimana kita memahaminya? Saya mengatakan lagi, dikatakan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau sudah Tuhan tentukan si orang A, B, C masuk surga, si A, B, dan C masuk neraka, buat apa lagi memberitakan Injil? Itu hanya membuang tenaga. Itu hanya menyiksa pikiran, menguras kantong. Toh sudah ditentukan masuk surga dan masuk neraka. Berarti pelayanan itu unik-unik aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah tidak pernah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang binasa sebelum ia lahir. Saya mau tegaskan, jika Tuhan harus membinasakan sebagian dan menyelamatkan sebagian, itu merupakan bentuk kasih dan keadilan Tuhan terhadap hukum dan ketetapan yang telah ia buat kepada manusia.
Sekali lagi saya baca, jika Tuhan harus membinasakan sebagian dan menyelamatkan sebagian, itu merupakan bentuk kasih dan keadilan Tuhan terhadap hukum dan ketetapannya yang telah Ia buat kepada manusia. Maka di sini saya katakan semua orang diberikan Tuhan kebebasan untuk menentukan pilihannya. Apakah ia memilih kehidupan atau kematian? Manusia diberikan Tuhan kebebasan untuk menentukan pilihan tertentu dengan segala konsekuensi dari setiap pilihannya. Jadi kita bisa memilih apapun yang mau kita pilih karena kita diberikan kehendak bebas. Maka dikatakan di sini, bukan Kejadian ini ya, Ulangan 30 ayat 15-20. Dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang diberikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sejak zaman Adam, Tuhan sudah memberikan pilihan. Makanya ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan jalan keselamatan. Orang boleh percaya, orang boleh tidak. Tuhan sudah memberikan. Siapa yang mengikuti perintah Tuhan, dia akan selamat. Siapa yang menolak percaya kepada perintah Tuhan, janji Tuhan, dia akan binasa. Jadi, pilihanlah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, supaya manusia. Jadi kita diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan saya mau katakan, dan kita perlu mengingat, sejak iblis ada atau Lucifer diusir dari surga, dan dia ada di dunia ini, maka di dunia ini ada dua program yang berjalan, yaitu program Tuhan, penebusan dan kerajaan surga, kehidupan, keberuntungan dan berkat. Tetapi ada juga program iblis, yaitu penyesatan, kerajaan kegelapan, dan di dalamnya kutuk, kematian dan kecelakaan. Dan dua hal ini diperhadapkan kepada kita di zaman ini. Tuhan menyatakan programnya, iblis juga menyatakan programnya. Kita mau ikut yang mana? Apakah program Tuhan atau program iblis? Kalau kita mengikuti program iblis, maka nasib kita kelak sama dengan iblis, masuk neraka. Tapi jika kita mengikuti program Tuhan, maka keberuntungan, kehidupan dan berkat itulah yang menjadi milik kita. Saya mau katakan bahwa Yesus jalan keselamatan yang dijanjikan dan ditetapkan Tuhan dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hal ini tidak akan berubah selama-lamanya. Jadi saya katakan yang ditetapkan oleh Tuhan bukan orang A, B, dan C yang selamat, C, D, E, F yang akan binasa, bukan. Tetapi jalan keselamatan itulah yang sudah ditetapkan Tuhan sejak semula, sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan jalan keselamatan itulah yang digenapi oleh Yesus. Makanya Yesuslah jalan keselamatan yang dijanjikan dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan ini tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Yesus, Yohanes 3 ayat 15 dan 16, anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau tidak percaya binasa kekal. Tapi orang percaya hidup kekal, tidak percaya binasa kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, tidak dikatakan barang siapa yang ditentukan untuk percaya, bukan. Tetapi barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi keselamatan itu sudah dipastikan, sudah dijanjikan, sudah disempurnakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang percaya selamat, yang menolak binasa. Itu saja hukumannya. Yohanes 5 ayat 24 dan 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dikatakan barang siapa mendengar, barang siapa percaya akan selamat. Jadi tidak dikatakan barang siapa yang sudah ditentukan sebelum dunia lahir. Wah, buat apa Yesus datang kalau sudah ditentukan? Itu dalam pemahaman saya. Yohanes 6 ayat 40 dan 47. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan barang siapa yang ditetapkan sebelum lahir. Di sini harus ditegaskan ya. Yohanes pasal 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi di sini dikatakan mendengarkan suara dan mengikuti Yesus. Itu syarat untuk selamat. Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi keselamatan, jalan keselamatan sudah ditetapkan Tuhan dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan itu sudah digenapi dalam kehadiran Yesus. Dan ini tidak berubah selama-lamanya. Kita harus percaya ini. Jadi Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sungguh luar biasa. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus mengalami keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini Roma 8 ayat 28-30 seringkali dijadikan orang menjadi dasar dalam menetapkan bahwa, dalam memahami bahwa sudah ditentukan orang yang masuk surga dan masuk neraka sebelum dunia ada atau sebelum segala masa. Tetapi saya mau membahas hal ini pada saat ini. Roma pasal 8 ayat 28-30 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang juga dimuliakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini seringkali salah dipahami oleh banyak orang. Mereka katakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, artinya sejak semula sudah dipilih Tuhan, siapa orang yang selamat, siapa orang yang binasa. Tetapi ketika saya mengecek, bahkan saya lihat di dalam teks Yunani, saya menemukan bahwa kata kunci dalam ayat ini adalah, kata kunci di dalam 3 ayat ini adalah mereka yang mengasihi Dia. Jadi umat yang mengasihi Tuhan adalah
umat yang terpanggil, umat yang terpilih, umat yang dibenarkan, umat yang ditentukan dan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Dia. Ini kata kuncinya. Seringkali orang berpikir hanya ditentukan, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Tetapi kata kunci di sini adalah mereka yang mengasihi Dia. Artinya, umat yang mengasihi Tuhan adalah umat yang terpanggil, umat yang terpilih, umat yang dibenarkan, umat yang ditentukan, dan akan dimuliakan Tuhan. Bahkan kemuliaannya serupa dengan gambaran anaknya. Kata dipanggil di sini adalah kata ini digunakan untuk menunjukkan cara Allah mendekati manusia. Kata ini menunjukkan bahwa prakarsa selalu dari pihak Tuhan. Artinya di sini Tuhan sudah memberikan keselamatan melalui Kristus, firman menjadi manusia. Maka siapa yang merespon keselamatan itu, maka merekalah yang disebut orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Allah. Jelas ya? Bahkan dibenarkan di sini kata ini mengandung makna bahwa Allah memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Atau Allah memungkinkan manusia berbaik kembali dengan dirinya. Jadi artinya di sini Allah yang berinisiatif, Allah mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus inilah manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah. Manusia mengenal Allah secara pribadi. Dan manusia dapat memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah. Itulah artinya. Jadi kata kunci di sini mereka yang mengasihi. Siapa mereka yang mengasihi? Mereka yang merespon panggilan. Mereka yang mendapatkan pembenaran karena mereka merespon panggilan. Itu artinya. Yang dimaksud dengan dari semula adalah saat mereka mengasihi Yesus. Saat mereka mendengar berita Injil dan mereka percaya, mereka mengabdi, mereka berbakti. Kata semula menunjuk kepada titik di mana mereka mendengar Injil dan merespon. Jadi sejak orang itu menerima dan merespon berita Injil, saat itulah mereka ditentukan dari semula. Semula di sini artinya sejak mereka mendengarkan berita Injil itu. Baru di sini saya katakan bahwa kemuliaan umat yang mengasihi Tuhan adalah menjadi serupa dengan Yesus. Dengan demikian, maka mereka menjadi yang sulung di antara semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita salah memahami ayat ini. Karena ayat ini terlalu sering digunakan menunjukkan bahwa orang yang selamat sudah ditentukan sejak semula. Tetapi intinya di sini adalah mereka yang mengasihi Dialah. Bagaimana mereka mengasihi Dia? Karena mereka mendengar panggilan. Bagaimana ada panggilan? Karena ada yang memberitakan Injil. Bagaimana ada pemberitaan Injil? Karena ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Yesus yang mengutus murid-murid. Bapa yang mengutus firman menjadi manusia. Karena ada pengutusan yang dikerjakan oleh Bapa kita di sorga melalui utusan firman menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus mengutus murid-murid. Dan apa yang dilakukan murid-murid menjadi teladan gereja. Itulah yang disebut dengan dipanggil dan dibenarkan. Dan ketika panggilan dan pembenaran ini diterima, maka kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dan karena kita orang yang mengasihi Tuhan, maka kita dimuliakan dan ditentukan sejak saat kita menerima panggilan itu. Inilah sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan tentang kebenaran ajaib yang Allah nyatakan bagi kita. Dan sebagai kata penutup saya mau katakan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesuslah jalan keselamatan yang sudah ditentukan. Yesuslah jalan keselamatan yang sudah dipastikan. Yesuslah jalan keselamatan yang tidak perlu lagi diragukan. Karena ini adalah program daripada Bapa di surga. Program Allah kita yang hidup. Memberikan firman menjadi manusia. Itulah Yesus. Di dalam Yesuslah keselamatan itu sempurna. Tidak berubah. Jadi kalau kita tetap percaya kepada Yesus, Yesus memberikan kita kekuatan untuk mengasihinya. Dan kekuatan yang darinya cukup untuk kita menghadapi dunia ini. Tetapi orang yang menolak Yesus, yang tidak setia kepada Yesus, meragukan Yesus, maka waspadalah engkau. Karena engkau, kalau tidak bertobat segera, engkau akan binasa, mendapat bagian di neraka bersama dengan iblis. Terpujilah Tuhan, sebuah kebenaran yang sangat agung Tuhan sudah berikan kepada kita. Tugas kita adalah mencintai kebenaran,
hidup dalam kebenaran, dan memberitakan kebenaran ini kepada semua orang, supaya semua orang mengerti kasih Tuhan yang ajaib dan agung. Haleluya! Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.